Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya pengen bahas aplikasi pinjaman online dari EvoCash ya, EvoCash atau Evoji dulu itu ya namanya. Dan kayaknya sekarang ada update teman-teman ya. Pinjaman ini tuh sudah berizin OJK ya, by the way. Di sini saya akan kasih tahu ke teman-teman update-nya itu dari sisi apa aja nanti supaya teman-teman tahu dan nggak bingung dan nggak kaget ya. Kagetnya gimana? Kagetnya ketika nanti sudah cair kok ternyata memberatkan gitu ya, supaya nanti teman-teman waspada gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Nah ini dia aplikasi saya atau akun saya, limitnya 800.000 dan jangka pinjaman 120 hari. Nah ini update-nya terletak di sini teman-teman. Sebelumnya itu jangka pinjamannya atau tenornya hanya 14 hari saja dan bunganya itu kelihatan kecil kalau 14 hari ya, tapi kalau tenor panjang bunganya akan kelihatan gede. Nah ini saat ini tenornya diperpanjang teman-teman, yang awalnya 14 hari sekarang jadi 120 hari ya. Kita klik permohonan. Nah ini dia rinciannya ya teman-teman. Misalkan saya cairkan 800.000 ini, maka nanti rinciannya sebagai berikut ya. Jadi total yang harus kita bayar keseluruhan nanti adalah Rp1.088.000. Kita kena bunga Rp288.000 teman-teman ya. Apakah ini ada potongan admin di awal? Nah ini tidak dikasih tahu sama pihak aplikasi ya. Ini nanti khawatirnya nanti teman-teman ada potongan misal 10%, misal ya. Berarti dipotong 80.000 dong. Jadi teman-teman hanya terima 720.000. Masalahnya di sini kita nggak dikasih tahu teman-teman ya, kita dipotong admin di awal atau tidak. Ya mudah-mudahan enggak ya. Nah mau saya cek, biasanya kalau mau saya cek itu kan saya klik selanjutnya gitu. Namun ketika di sini saya klik selanjutnya, langsung disuruh tanda tangan. Nah ini takutnya nanti dicairkan teman-teman, saya nggak mau ya, karena saya hanya mau ngasih informasi saja ke teman-teman. Kalau nanti tanda tangan ya otomatis cair, saya nggak mau. Makanya harusnya di sini sebelum pengguna tanda tangan harusnya di sini kasih tahu sedetail mungkin. Menurut saya ini rinciannya kurang detail ya, potongan admin di awal nggak dikasih tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di sini tidak dikasih tahu tanggal jatuh temponya tanggal berapa gitu ya. Terus cicilan nominalnya berapa. Iya kan? Di sini tiba-tiba tenornya 120 hari gitu aja. Masalahnya 120 hari ini kan berapa teman-teman? 4 bulan kan? Selama 4 bulan ini dicicil atau dibayar langsung atau gimana? Nah itu loh nggak dikasih tahu teman-teman. Makanya saya bilang kurang transparan atau kurang detail rinciannya teman-teman ya. Harusnya benar-benar detail, transparan supaya pengguna itu tahu terlebih dahulu. Kalau seperti ini ya pengguna jadi bingung ini. Tenor 120 hari ini kan 4 bulan. Ini harus dicicil selama berapa kali nih? Terus tanggal jatuh temponya tanggal berapa aja nih? Apakah nyicilnya 1 bulan sekali atau gimana? Coba saya tanya ke teman-teman, tahu nggak ini nanti tanggal jatuh temponya berapa, cicilannya berapa? Pasti nggak tahu kan? Ya karena memang aplikasinya tidak transparan teman-teman ya. Saya rasa ini nanti bisa dibuat untuk bahan evaluasi atau teman-teman bisa komplain atau lapor ke pihak aplikasi ya. Suruh transparan, benar-benar transparan pokoknya. Mana nih detail potongan adminnya kok nggak dikasih tahu, terima nanti di rekeningnya berapa kok nggak dikasih tahu gitu ya. Terus cicilannya berapa kali selama 120 hari ini dicicil kayak gimana, berapa kali dan nominalnya berapa aja, harus transparan. Kalau seperti ini nanti teman-teman nekat mencairkan nanti akan kaget. Kagetnya adalah tiba-tiba rinciannya adalah cicilan pertama teman-teman harus bayar 90% dari pinjaman ya. Misalkan disuruh bayar dari total bunga teman-teman ya, dari total bunga dan pinjaman. Ini kan 1.088.000. Ketika misalkan teman-teman mencairkan ya, saya ulangi lagi, ternyata cicilan pertama teman-teman suruh bayar 90% atau sekitar 900.000.
Bayangin tuh, kaget nggak tuh ya? Dan jaraknya dari pencairan hanya seminggu atau bahkan 2 minggu misal. Sekarang pinjam mencairkan, 2 minggu kemudian teman-teman ditagih cicilan pertama dengan nominal 900.000. Kaget dan bingung pastinya karena belum kita siapkan uangnya, gitu kan? Makanya pentingnya eh transparan di awal itu ya seperti itu, supaya pengguna itu ya tahulah sama-sama enak gitu kan ya. Jadi update-nya itu teman-teman ya. Yang pertama update-nya yang menonjol adalah tenor 120 hari yang awalnya cuma 14 harian, dan kemudian update selanjutnya nggak ada ya, kayaknya tenor aja diperpanjang, cuman nggak dikasih tahu detail cicilannya, itu aja. Jadi coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, apakah kalian sependapat sama saya atau tidak. Kalau beda pendapat boleh sharing di kolom komentar ya teman-teman. Baik, mungkin ini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.